Perkenalkan, nama saya Desem Christian Martin, Prodi Teknik Pertanian kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan sistem periodik. Berikut penjelasannya. Sejarah perkembangan sistem periodik dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, Anthony Lavoisier. Yang kedua, triade de Brenner. 3, Octave Newland. 4, sistem periodik Mendeleev. 5, sistem periodik modern. Perkembangan tabel periodik unsur. Yang pertama, Anthony Lavoisier. Ilmuwan yang bernama Anthony Lavoisier mengelompokkan unsur kimia berdasarkan kemiripan sifat zat. Terdapat 33 unsur yang telah ditemukan kemudian dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu logam, non-logam, gas, dan tanah. Yang kedua, triade de Brenner. Ilmuwan yang bernama Johann de Brenner mengelompokkan unsur kimia berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan massa atom. De Brenner menyatakan bahwa massa unsur yang berada di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur yang berada di tepi atau kanan kiri. Mengelompokkan ketiga unsur tersebut disebut dengan triade. Contoh CaSrBa, maka massa atom Sr merupakan rata-rata massa atom Ca dan massa atom Ba. Nomor massa Ca sama dengan 40, nomor massa Ba sama dengan 137. Sedangkan nomor massa Sr sama dengan 40 tambah 137 per 2 sama dengan 88,5. Jadi sifat unsur Sr akan mirip dengan unsur Ca dan unsur Ba. Kelemahan hukum triade de Brenner adalah tidak dapat mengklarifikasi unsur-unsur yang jumlahnya banyak dan mirip. Yang ketiga, Octave Newland. Pada tahun 1865, John Newland mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan nomor massa atom. Setelah disusun, Newland menemukan adanya kemiripan antara unsur pertama dengan unsur ke-8, unsur kedua dengan unsur 9, dan seterusnya. Pola yang terbentuk ini seperti tangga lagu terbentuk suatu oktav atau 8, yang berarti tangga lagu ke-8 bunyinya sama dengan tangga lagu pertama, naik 7 tangga, akan tetapi nadanya lebih tinggi. Oleh karena itu dinamakan dengan hukum oktav Newland. Hukum oktav dari Newland tak dapat digunakan untuk semua unsur karena mempunyai kelemahan, yaitu hukum oktav hanya sesuai untuk unsur dengan massa atom kecil. Sedangkan untuk unsur dengan massa atom besar, ketika disusun tak terjadi pengurangan sifat sesuai hukum oktav. Misalnya, Mn tak mirip dengan P, Fe tak mirip dengan Ss, dan Cr tak mirip dengan Al. 4. Sistem periodik Mendeleev. Pada tahun 1869, ilmuwan Dmitri Ivanovich Mendeleev menyusun unsur secara mendatar berdasarkan menurut kenaikan massa atom relatifnya dan yang memiliki kemiripan sifat diletakkan di bawah unsur sebelumnya. Mendeleev menyusun sistem periodik unsur dengan cara menempatkan unsur ke dalam bentuk baris dan kolom yang disebut sistem periodik unsur bentuk pendek. Lajur tegak atau kolom disebut dengan golongan. Lajur mendatar baris disebut dengan periode. Kelebihan tabel periodik unsur Mendeleev adalah sebagai berikut. A. Merupakan sistem periodik pertama yang disusun dalam bentuk tabel, yang terdapat 8 golongan atau kolom dan 7 periode atau mendatar. B. Terdapat tempat-tempat yang masih kosong untuk unsur yang diramalkan akan ditemukan. C. Dapat menempatkan unsur He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn dalam golongan tersendiri setelah golongan gas mulia ditemukan. Yang kelima, sistem periodik modern. Henry Moseley telah berhasil menyempurnakan kelemahan tabel periodik Mendeleev. Moseley menyusun unsur berdasarkan kenaikan nomor atom. Dalam tabel periodik Mendeleev, penempatan tellurium atau Te, massa atom 128, dan iodin atau I, nomor atom 127, tak sesuai dengan kenaikan massa atomnya, yaitu tellurium ditempatkan sebelum iodin. Tetapi pada tabel periodik Moseley, penempatan unsur Te dan I sesuai dengan kenaikan nomor atomnya. Ada beberapa urutan unsur yang terbalik jika ditinjau dari bertambahnya massa atom relatif. Misalnya Te ditempatkan sebelum I. Triade besi dengan Fe, Go, Ni, triade platina ringan atau Ru, Rh, Pd, dan triade platina atau Os, Rr, Pt dimasukkan ke dalam golongan 8. Di antara unsur-unsur golongan ini hanya Ru dan Os yang mempunyai valensi 8. Tabel periodik Moseley dikenal dengan sistem periodik modern atau sistem periodik bentuk panjang.
Lajur horizontal disebut periode, sedangkan lajur vertikal disebut golongan. Terdapat 7 periode dan 8 golongan yang dituliskan dengan angka Romawi dalam sistem periodik modern. Terdapat perbedaan cara penomoran golongan dari sebelumnya. Jika golongan dengan angka Romawi, sekarang penomoran golongan dengan menggunakan angka mulai dari golongan 1 sampai golongan 18. Setiap kolom dalam tabel periodik unsur terdapat informasi tentang unsur tersebut, yaitu nomor atom, nomor massa, nomor unsur, lambang unsur, dan lain-lain. Sekarang saya akan menjelaskan cara membaca tabel periodik. Contoh pertama, golongan 1A periode 1 yaitu hidrogen adalah nama unsur adalah H dan nomor atom adalah 1. Contoh kedua, golongan 1A periode 2 yaitu lithium. Lithium adalah nama unsur, lambang unsur adalah Li dan nomor atom adalah 3. Contoh ketiga, golongan 2A periode 2 yaitu berlium. Berlium adalah nama unsur, lambang unsur Be, nomor atom 4.